Kawan-kawan yang mendengarkan, gua akan menceritakan pengalaman horor yang diceritakan langsung oleh bapak gua nih. Beliau waktu itu masih remaja. Di tahun 70-an awal kira-kira. Tahunnya tidak dikasih tahu dengan detail oleh bapak. Malam itu, kata bapak, bibinya tengah hamil tua dan sudah nampak tanda-tanda akan melahirkan. Oh iya, kampung halaman bapak kala itu masih belum terjemah listrik dan masih kampung sekali. Daerahnya sih di daerah Kabupaten Ciamis sana. Dengan jalan tanah dan setapak yang masih menghiasinya. Jadi malam itu hanya dengan diterangi lampu minyak, keluarga bapak menemani saudari mereka yang mau melahirkan. Mbah atau eyang ya, nenek buyut gua menyuruh bapak dan bibinya untuk menyusul Mak Paraji atau dukun beranak di kampung sebelah. Meskipun kampung sebelah kawan-kawan, tapi jaraknya itu cukup lumayan jauh karena harus ditempuh dengan berjalan kaki. Apalagi hanya jalan setapak dan sebuah obor sebagai penerangan. Tentunya akan menghabiskan banyak waktu. Kampung itu masihlah sedikit penduduknya. Rumah satu ke yang lainnya sedikit. Berjarak agak jauhan ya kawan-kawan. Kiri kanan terdapat kebun dan sawah serta hutan di kejauhan. Jadi menjadi sesuatu yang sedikit merepotkan kalau ada hal gawat darurat seperti kejadian kala itu. Sebelum gua lanjut, gua minta maaf jika suara gua tidak sebagus channel orang lain. Gua masih belajar, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lanjut ke cerita. Bapak kemudian keluar bersama bibinya yang dengan memegang sebatang obor yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Mereka menyusuri jalanan depan rumah yang kiri kanan ditumbuhi tanaman hias serta sedikit tanaman palawija. Kata bapak, rumah di kampungnya dulu masihlah bermodel panggung seperti umumnya rumah orang Sunda zaman dulu. Kesan asli di siang hari dan sedikit menyeramkan ketika malam karena belum diterangi lampu listrik tentunya. Maaf, anak tetangga menangis biasa. Menjadikan kampung itu seperti mati di kala malam. Suara gonggongan anjing di kejauhan dan serangga malam yang berbunyi di sela rumput menemani langkah mereka. Bapak dan bibinya tidak banyak bicara. Mereka harus secepatnya sampai di rumah Paraji karena saudari mereka butuh segera penanganan dari Mak Paraji itu. Bapak dan bibinya teringat pesan Eyang kalau Paraji itu harus ditemui di rumahnya. Seandainya bertemu di jalan, jangan pernah percaya sama dia. Karena menurut mitosnya, saat menyusul Paraji untuk membantu persalinan, makhluk jahat akan mengganggu di perjalanan nanti. Bapak mengingat pesan itu dalam kepalanya. Tapi kemudian kejadian aneh pun terjadi. Di sebuah kebun yang lahannya belum ditanami, ada sosok yang tengah berdiam di depan api unggun kecil itu. Mungkin bukan hal yang aneh kalau saja yang berdiam itu orang lain. Bapak dan bibinya sampai terkaget karena orang berdiam itu ternyata seorang wanita yang sangat sepuh dan tambah mengejutkan lagi. Wanita tua itu adalah Eyang. Mana mungkin Mbak Eyang ada di sini kan? Sedangkan tadi di rumah beliau sendiri yang menyuruh Bapak menyusul Paraji. Tidak mungkin juga Mbah bisa berjalan secepat itu karena usia beliau sudah sangat sepuh. Bapak dan bibinya terus berjalan.
Karena kebun itu tepat menuju rumah Paraji, mereka pasti melewati eyang itu. Bibinya bapak berbisik, "Cek, ya bapak sering dipanggil Aceh, padahal namanya bukan itu. Kita terus berjalan, itu bukan eyang. Ingat pesan eyang, jangan pedulikan siapapun yang kalian temui di jalanan. Apalagi itu Mak Paraji." Bapak menjawab dengan berbisik pula. "Iya, Bi." Mereka lanjut berjalan. Tapi si yang itu menyapa mereka. "Mau kemana, Cu?" Sapanya dengan suara serak. Ya, ibu-ibu. Umumnya ibu-ibu yang sudah sepuh, maaf banyak gangguan. Bapak dan bibinya semakin yakin, masa orang tua tidak kenal dengan cucu dan anaknya. Mereka menjawab tanpa menengok. "Mau ada perlu ke rumah saudara Eyang." Diulang kembali, mereka menjawab tanpa menengok. "Mau ada perlu ke rumah saudara Eyang." Si Eyang itu tertawa, entah tertawa karena apa, kata bapak. Mereka semakin mempercepat langkahnya. Lewat kebun itu mereka juga akan melewati sebuah perkebunan bambu yang cukup luas. Rumputnya tumbuh di sisi kiri dan kanan jalan yang mereka lewati. Bapak kemudian berhenti berkata pada bibinya, "Bi, siapa yang menebang bambu-bambu itu? Kenapa direbahkan ke tengah jalan?" Bibinya tertegun lalu berkata kepada bapak, "Itu bukan ditebang, Cek, tapi tunggu dulu. Kita jangan coba-coba lewat bambu rebah itu." Bapak sedikit tidak mengerti maksud dari perkataan bibinya. Sekian lama mereka menunggu, kemudian hal aneh terjadi. Bambu yang rebah itu melesat, kembali berdiri kembali, seperti tidak pernah ditebang atau rebah sama sekali. Kalian mungkin pernah melihat ketapel yang dilesatkan. Seperti itulah bambu-bambu yang tadinya rebah itu kembali berdiri dengan sangat cepat. "Lihat kan, Cek, itu adalah perbuatan makhluk jahil. Coba saja kalau tadi kita nekat melangkahi bambu itu, kita akan terpental dan celaka." Mereka melanjutkan kembali perjalanan yang berlari kencang. Karena mereka melihat sosok tinggi besar hampir setinggi pohon bambu berdiri angker di sebelah rumpun bambu yang tadi rebah. Bapak mengatakan makhluk itu hitam dengan mata yang merah menyala. Badannya tak terlalu jelas karena cahaya obor tidak mampu menerangi sejauh itu. Dengan napas yang memburu, mereka akhirnya sampai di rumah Mak Paraji. Bapak mengetuk pintu dan tak berapa lama langkah kaki sedikit terseret mendekati. Kemudian terkuaklah pintu. Seraut wajah keriput pun muncul. Bapak mengucapkan salam, menjelaskan maksud kedatangannya. Mak Paraji itu sudah paham tanpa banyak bicara. Beliau menyiapkan gembolan ya, mungkin isinya keperluan untuk membantu persalinan nanti. Mak Paraji menanyakan apakah ada gangguan di jalanan tadi. Bapak menceritakan semua yang mereka alami. Dari bertemunya Eyang sampai di kebun bambu tadi. Mak Paraji kemudian terlihat berkomat kamit berdoa. Entah doa, entah mantra, Bapak tidak mengetahui karena Mak Paraji itu komat kamit tanpa suara. Yang dibaca Mak Paraji ya mungkin sebuah doa ya. Karena beliau juga seorang muslim. Dan tak lama kemudian mereka setelah beristirahat beberapa saat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah bibi bapak yang mau melakukan persalinan itu. Persalinan itu lancar dan sesosok bayi kecil pun lahir ke dunia. Yang itu adalah sepupu bapak gua. Tanpa ada kendala, tanpa ada halangan,
kejadian atau hal-hal yang mistis itu hanya ditemui bapak sama bibinya itu ketika mereka pulang. Mereka pulang pun bersama Pak Raji, tidak ada halangan, kata bapak, lancar. Mungkin itu berkat doa-doa dari Pak Raji yang dipanjatkan tadi dan di rumah tadi. Begitulah ceritanya. Bayi yang lahir itu tumbuh dengan sehat dan sekarang mungkin sudah mempunyai cucu, karena gua pun tidak diceritakan siapa paman atau bibi gua itu, yang si bayi itu yang mana orangnya gua belum pernah bertemu, ataupun mungkin pernah tapi gua tidak mengenal dan tidak mengetahui cerita di balik kelahiran beliau. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf jika cerita yang gua bawakan ini tidak sesuai perkiraan kalian, tidak semenakutkan keinginan kalian. Gua sedang belajar untuk bercerita pengalaman-pengalaman. Intinya begini, jangan pernah takut atau percaya meskipun itu benar orang pernah bertemu dengan makhluk-makhluk yang menyerupai makhluk ini, yang menyerupai makhluk itu, yang wujudnya itu menyeramkan. Jangan pernah percaya, karena sosok itu adalah penjelmaan. Tidak ada seorang manusia pun untuk zaman sekarang mengetahui sosok asli, dan itu tentunya adalah jin ya. Sosok asli jin, karena mereka adalah gaib, dan tentunya hukum-hukum Allah pun berlaku. Jika mereka ingin menampakkan diri di alam manusia, mereka harus menyerupai satu sosok, yang entah itu sosok orang yang kita kenal ataupun makhluk menyeramkan yang ada di dalam bayangan kita. Terima kasih kawan-kawan yang telah mendengarkan. Like, share, dan subscribe channel ini, karena itu akan membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalam.